Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Kali ini ada sebuah kabar mengejutkan, warga kampung dibuat heboh seorang anak laki-laki dibesarkan oleh sekawanan serigala liar di tengah hutan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari peradaban, tersembunyi di balik hutan lebat dan bukit-bukit curam, hiduplah seorang anak bernama Leman. Tidak ada seorang pun di desa itu yang tahu asal-usulnya. Ia tiba-tiba saja muncul di pasar suatu hari, tubuhnya kurus kering, dengan mata besar yang penuh luka dan kelaparan. Rambutnya kusut seperti jerami, dan pakaiannya compang-camping, hanya berupa kain lusuh yang nyaris tak mampu melindungi tubuhnya dari dingin atau panas. Siapa orang tuanya, atau dari mana ia berasal, tetap menjadi misteri. Leman sendiri tidak pernah berbicara tentang masa lalunya, seolah-olah ingatan itu terlalu menyakitkan untuk diungkit. Kehidupan Leman penuh penderitaan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia sudah berada di pasar. Ia mengais sisa-sisa makanan di antara tumpukan sampah, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Kadang-kadang, ia harus beradu cepat dengan anjing-anjing liar yang juga mencari makan di tempat yang sama. Pernah suatu kali, ia bertarung dengan seekor anjing besar untuk merebut sepotong tulang yang masih tersisa sedikit daging. Anjing itu menggigit lengannya, meninggalkan luka dalam yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Tapi Leman tidak menyerah. Ia terus berjuang, dengan tekad yang keras seperti batu, untuk bertahan hidup di dunia yang terasa begitu kejam baginya. Namun, di tengah kegetiran hidupnya yang seolah tiada akhir, ada satu sosok yang selalu memberinya secercah harapan, Nenek Yati. Wanita tua ini adalah seorang pedagang kangkung di pasar. Meski tubuhnya kecil dan bungkuk, wajahnya selalu dihiasi senyum lembut yang menenangkan. Rambutnya yang sudah memutih digelung rapi, dan tangannya yang keriput tak pernah lelah mengikat kangkung segar untuk dijual. Tidak ada yang tahu mengapa Nenek Yati begitu peduli pada Leman, tapi ia selalu menyisihkan sesuatu untuk anak itu. Kadang-kadang, itu berupa seikat kangkung yang layu, kadang sebuah pisang yang sudah terlalu matang. "Ambil ini, Le," kata Nenek Yati suatu pagi, menyerahkan sebungkus kecil nasi bungkus yang ia simpan dari sarapannya sendiri. "Kau harus makan. Tubuhmu kurus sekali." Leman menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis. Leman jarang menangis, mungkin karena ia sudah terlalu terbiasa dengan penderitaan. Tapi di matanya, ada rasa terima kasih yang dalam, yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Nenek Yati hanya tersenyum dan mengusap kepala Leman dengan lembut. Pasar desa itu adalah dunia kecil tempat berbagai macam kehidupan berputar. Ada suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, bunyi sapi yang melenguh di kejauhan, dan aroma tajam rempah-rempah bercampur dengan bau amis ikan. Di tempat inilah Leman menjalani hari-harinya, mencoba bertahan hidup di antara hiruk-pikuk manusia yang kebanyakan tidak peduli pada keberadaannya. Mereka melihatnya sebagai gangguan, seorang anak gelandangan yang membawa masalah. Tapi Nenek Yati berbeda. Ia melihat sesuatu di diri Leman yang tidak bisa dilihat orang lain, mungkin secercah kebaikan yang tersembunyi di balik kulit kotor dan tubuh yang kurus itu. Hari-hari berlalu, dan ikatan antara Leman dan Nenek Yati semakin erat. Leman mulai membantu Nenek Yati di lapaknya. Ia belajar bagaimana mengikat kangkung dengan rapi, bagaimana menarik perhatian pembeli tanpa terlalu berteriak. Meski masih kecil, ia bekerja keras, berusaha membalas kebaikan wanita tua itu. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa Nenek Yati adalah satu-satunya orang di dunia ini yang peduli padanya. Namun, kehidupan tidak pernah mudah bagi mereka yang sudah terbiasa dengan penderitaan. Suatu hari, ketika badai besar melanda desa itu, lapak Nenek Yati hancur diterjang angin. Seluruh dagangannya basah kuyup, dan ia kehilangan hampir semua barang yang bisa ia jual. Untuk seseorang yang hidup dari hari ke hari seperti Nenek Yati, ini adalah bencana besar. Tapi meskipun begitu, ia tidak kehilangan senyumnya. "Kita akan mulai lagi, Le," katanya kepada Leman, yang membantu membersihkan sisa-sisa lapak yang hancur. "Hidup memang seringkali keras, tapi kita tidak boleh menyerah." Leman memandang wanita tua itu dengan rasa kagum yang mendalam. Bagaimana bisa seseorang yang sudah begitu tua,
yang hidupnya juga penuh kesulitan, masih memiliki semangat seperti itu. Di saat itu, ia merasa bahwa Nenek Yati bukan hanya seorang nenek tua yang baik hati. Ia adalah kekuatannya, cahaya kecil di tengah gelapnya dunia yang ia jalani. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Ketika musim kemarau panjang melanda desa, Nenek Yati jatuh sakit. Tubuhnya yang sudah lemah tidak mampu melawan panas yang menyengat dan kelangkaan makanan. Leman yang kini mulai merasa seperti cucu bagi Nenek Yati, merawatnya dengan penuh kasih. Ia mencari daun-daunan yang bisa direbus untuk dijadikan obat, mencuri makanan dari dapur-dapur yang terbuka, dan bahkan memohon kepada pedagang lain untuk sedikit bantuan. Dalam saat-saat seperti ini, Leman menyadari betapa berharganya hubungan mereka. Nenek Yati bukan hanya penyelamatnya, ia adalah keluarga yang tidak pernah Leman miliki. Dalam dinginnya malam atau teriknya siang, di tengah penderitaan yang seolah tiada akhir, mereka saling menggenggam tangan, berjanji untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Kehidupan mereka mungkin penuh dengan penderitaan, tetapi ada keindahan dalam cara mereka saling menjaga. Setiap pagi, saat Leman menginjakkan kaki di pasar, suara ejekan dan cemoohan sudah menjadi santapan rutinnya. Para pedagang, yang sibuk dengan lapak mereka, sering meliriknya dengan tatapan penuh jijik. "Hei, anak gelandangan! Jangan dekat-dekat barangku, nanti malah bikin bau," seru seorang pedagang ikan dengan nada sarkastik. "Dasar pembawa sial! Tiap kali dia datang, pasti jualanku sepi," sahut pedagang lainnya, sengaja meninggikan suaranya agar Leman mendengar. Leman hanya diam, menundukkan kepala dan melangkah menjauh. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu terasa seperti duri tajam yang terus menusuk. Kadang, ia ingin membalas, ingin meneriakkan rasa sakitnya, tetapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Yang paling menyakitkan adalah ketika warga mulai menyeret Nenek Yati ke dalam masalah ini. "Nenek tua itu terlalu baik pada anak gelandangan itu," bisik seorang wanita sambil menunjuk ke arah Nenek Yati. "Dia tidak sadar kalau bocah itu hanya memanfaatkan dia." "Benar. Lihat saja, lapaknya makin sepi sejak dia bawa anak itu. Siapa yang mau beli dari seseorang yang dekat dengan anak liar seperti itu?" Kata-kata itu akhirnya sampai ke telinga Nenek Yati, tetapi wanita tua itu tidak menggubrisnya. Ia tetap menjalankan hidupnya seperti biasa, tetap memberi makan Leman, tetap tersenyum pada semua orang meski mereka mencibir di belakangnya. Namun, bagi Leman, penghinaan itu menjadi beban yang semakin berat. Ia merasa bersalah karena dirinya dianggap sebagai sumber masalah untuk satu-satunya orang yang pernah baik padanya. Suatu hari, ketika Leman sedang membantu Nenek Yati mengangkat keranjang kangkung ke pasar, seorang pria tua yang dikenal sebagai kepala desa mendekat. Ia berdiri dengan tangan bersilang di depan dada, wajahnya penuh dengan ketidaksukaan. "Leman, kau harus pergi dari sini," katanya tanpa basa-basi. "Warga sudah terlalu sering mengeluhkan keberadaanmu. Kau tidak punya tempat di desa ini." Leman terdiam, matanya terbuka lebar. Ia menatap Nenek Yati, berharap wanita tua itu akan membelanya. Tetapi sebelum Nenek Yati sempat berbicara, kepala desa melanjutkan, "Kami sudah cukup sabar selama ini. Kau bukan bagian dari desa ini. Kau hanya akan membawa masalah." Nenek Yati berdiri di depan Leman, tubuhnya kecil tetapi penuh keberanian. "Dia tidak akan pergi," katanya tegas. "Leman tidak pernah menyakiti siapapun. Dia hanya anak kecil yang butuh bantuan." "Yati, kau tahu ini bukan tentang baik atau buruk," balas kepala desa. "Ini tentang ketenangan desa. Kalau kau tetap mendukung dia, kau juga akan kehilangan tempat di sini." Ancaman itu membuat suasana semakin tegang. Leman bisa merasakan dada Nenek Yati bergetar. Wanita tua itu tidak pernah takut sebelumnya, tetapi kali ini ia tahu bahwa posisinya benar-benar terancam. Sepanjang malam itu, Leman tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut gubuk kecil Nenek Yati, memandangi wanita tua itu yang sedang tertidur dengan wajah yang tampak lelah. Leman berpikir keras. Ia tidak ingin menjadi beban lagi. Ia tidak ingin Nenek Yati kehilangan segalanya hanya karena dirinya. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Leman meninggalkan gubuk itu. Dengan hanya membawa seikat kangkung layu yang diberikan Nenek Yati sehari sebelumnya, ia melangkah ke arah hutan, meninggalkan desa yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Namun, ia tidak sadar bahwa Nenek Yati telah terbangun dan menyadari kepergiannya. Wanita tua itu, meski tubuhnya lemah, segera mengejarnya ke pinggir hutan. "Leman, berhenti!" Suara Nenek Yati memecah keheningan pagi. Leman berhenti melangkah, tetapi ia tidak berbalik. "Nenek, aku harus pergi," katanya dengan suara pelan. "Aku hanya membawa masalah untukmu.
Aku tidak ingin nenek kehilangan tempat tinggal atau lapak karena aku. Nenek Yati mendekat, meski napasnya sudah terengah-engah. Kau pikir aku peduli apa yang mereka katakan? Kau adalah keluargaku, Leman. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Leman berbalik, air mata mulai menggenang di matanya. Tapi aku tidak ingin nenek menderita karena aku. Mereka tidak akan berhenti sampai aku pergi. Nenek Yati menggeleng dengan tegas. Kau tidak akan pergi, Leman. Hidup ini memang penuh penderitaan, tapi kita harus menghadapi semuanya bersama. Kalau kau pergi, aku yang akan menderita. Aku sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidupku. Jangan buat aku kehilangan kau juga. Untuk pertama kalinya, Leman membiarkan air matanya mengalir. Ia memeluk nenek Yati, merasa bahwa wanita tua itu adalah satu-satunya tempat di dunia ini di mana ia benar-benar diterima. Tetapi konflik dengan warga desa belum selesai. Penghinaan terus berdatangan, bahkan ada yang mulai bertindak lebih kasar. Lapak nenek Yati sering dirusak, dagangannya dilempar, dan Leman kembali diserang oleh anjing-anjing liar yang sengaja dilepaskan warga untuk menakut-nakutinya. Lapar adalah teman yang tak pernah meninggalkan Leman. Sejak kecil, ia mengenal rasa perih di perutnya seperti mengenal nafasnya sendiri. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan setiap malam ia tidur dengan perut kosong, hanya ditemani suara keroncongan yang menyayat. Di pasar, makanan berlimpah di hadapannya, tetapi semuanya terasa begitu jauh dari jangkauannya. Ia hanya bisa memandangi buah-buahan segar yang tertata rapi di lapak, mencium aroma manis kue-kue tradisional yang baru keluar dari kukusan, dan mendengar bunyi renyah gorengan yang dijual pedagang. Tetapi, bagi Leman, semua itu hanyalah mimpi. Sisa-sisa makanan yang dibuang orang adalah satu-satunya harapan. Saat matahari mulai terbenam dan pedagang mulai berkemas, Leman mengendap-endap ke sudut pasar, tempat tumpukan sampah mulai menggunung. Tangannya yang kecil dan kurus menggali tumpukan itu dengan cepat, berharap menemukan sepotong roti basi atau nasi yang masih bisa dimakan. Namun, ia tidak sendirian. Anjing-anjing liar, yang juga kelaparan seperti dirinya, selalu mengawasinya. Mata mereka yang tajam bersinar dalam kegelapan, dan geraman mereka menjadi peringatan. Leman tahu, jika ia menemukan sesuatu yang berharga, ia harus berbagi atau melawan. Suatu malam, ketika ia berhasil menemukan sepotong ayam goreng yang sudah dingin, seekor anjing besar dengan bulu hitam kusut muncul dari balik tumpukan sampah. Anjing itu menggonggong keras, giginya yang tajam tampak jelas di bawah sinar bulan. Leman memegang erat potongan ayam itu, tetapi anjing itu menyerang lebih cepat dari yang ia duga. Cakar tajam anjing itu merobek kulit di lengan Leman, membuat darah segar mengalir. Rasa sakit itu membuatnya hampir menjatuhkan ayamnya, tetapi ia menggigit bibirnya dan bertahan. Dengan tangan yang gemetar, ia merobek sedikit bagian ayam dan melemparkannya ke arah anjing. Hewan itu segera menerkam bagian yang dilemparkan, memberinya cukup waktu untuk kabur dengan sisa ayam yang ia pegang erat. Di tempat yang lebih aman, Leman akhirnya duduk di bawah pohon besar di tepi pasar. Ia memandangi potongan ayam di tangannya, ukurannya sudah jauh lebih kecil, tetapi bagi Leman, itu adalah harta yang tak ternilai. Dengan hati-hati, ia mulai memakannya, mengunyah setiap gigitan perlahan, seolah-olah itu adalah makanan terlezat di dunia. Tetapi rasa lapar tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah ia makan, perutnya tetap terasa kosong, seperti lubang yang tak pernah terisi. Rasa itu terus menghantui Leman, membuat tubuhnya lemah dan pikirannya kabur. Ada malam-malam di mana ia begitu kelaparan hingga merasa seperti akan pingsan. Dalam keadaan seperti itu, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dikejar anjing-anjing liar, atau dilempari batu oleh warga yang marah. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa lapar kembali menyapa seperti sahabat yang tidak pernah pergi. Namun, meski rasa lapar itu begitu menyiksa, Leman tidak pernah berhenti mencari cara untuk bertahan. Ia mulai mempelajari jadwal pedagang pasar. Ia tahu kapan mereka membuang sisa makanan, kapan mereka meninggalkan lapak tanpa pengawasan, dan kapan pasar sepi dari anjing liar. Ia menjadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berani. Nenek Yati, yang mengetahui perjuangan Leman, berusaha semampunya untuk membantu. Meski dagangannya sendiri seringkali tidak laku, ia selalu menyisihkan sesuatu untuk Leman. "Kau harus makan, Le," kata Nenek Yati suatu hari, menyerahkan sepotong singkong rebus yang ia simpan dari sarapannya. Leman menolak pada awalnya. "Tidak, Nek. Nenek juga butuh makan. Aku bisa cari sendiri." Tetapi Nenek Yati hanya tersenyum. "Singkong ini tidak akan mengenyangkan perut tuaku.
Tapi untukmu, itu bisa memberi kekuatan. Jangan pikirkan aku, Le. Aku sudah terbiasa hidup seperti ini. Leman menerima singkong itu dengan tangan gemetar, rasa bersalah menyelubungi hatinya. Ia memakannya perlahan, merasakan setiap gigitan seolah-olah itu adalah makanan terakhirnya. Namun, tidak semua orang sebaik Nenek Yati. Suatu ketika, seorang pedagang yang terkenal pelit memergoki Leman sedang mengambil sisa-sisa makanan di dekat lapaknya. Dengan marah, ia melemparkan sebuah keranjang rotan ke arah Leman. "Dasar pencuri kecil! Pergi dari sini sebelum aku panggil orang-orang!" teriaknya. Leman mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengambil makanan yang sudah dibuang, tetapi pedagang itu tidak peduli. Ia terus mengusir Leman dengan ancaman dan hinaan. Leman berlari menjauh, napasnya terengah-engah, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Rasa lapar yang tak pernah hilang, ancaman dari warga, dan cakar anjing liar yang masih meninggalkan bekas di tubuhnya, semua itu mulai terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, di tengah penderitaan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Sebuah tekad. Leman mulai berpikir bahwa ia harus menemukan cara untuk mengubah nasibnya. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia yakin bahwa ia tidak akan selamanya hidup dalam kelaparan dan penghinaan. Dan di balik rasa laparnya, di tengah kegelapan malam yang sepi, ia mulai menyusun rencana. Ia akan bertahan, tidak peduli apapun yang terjadi di tengah kerasnya dunia yang seolah tidak memberinya ruang untuk bernapas. Leman selalu menemukan oase kecil di sosok Nenek Yati. Wanita tua itu, dengan tubuh ringkihnya dan senyum yang selalu ramah, adalah satu-satunya orang di desa yang memandang Leman sebagai manusia. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik atau pandangan sinis dari para pedagang lain. Bagi Nenek Yati, Leman bukanlah sekadar anak gelandangan, ia adalah seorang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang. Setiap pagi, Nenek Yati membuka lapaknya di sudut pasar dengan susah payah, membawa ikatan kangkung yang ia petik sendiri dari sawah kecil di belakang gubuknya. Meski hasilnya tidak seberapa, ia selalu menyisihkan sebagian untuk Leman. "Kamu harus makan, Nak. Jangan menyerah," katanya suatu pagi, menyodorkan sebungkus nasi bungkus yang ia simpan dari sarapannya. Leman menatap bungkusan itu dengan mata berkaca-kaca, tetapi ia ragu untuk menerimanya. "Nenek juga butuh makan," gumamnya pelan. Aku tidak mau mengambil milik Nenek." Nenek Yati menggeleng dan tersenyum. "Hidup ini, Leman, adalah tentang berbagi. Kalau kau kuat, Nenek juga akan kuat. Jadi, makanlah. Itu membuatku bahagia." Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi terasa seperti pelukan hangat bagi hati Leman yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia menerima bungkusan itu dan makan di samping lapak Nenek Yati. Setiap gigitan terasa seperti hadiah, sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Itu adalah pengingat bahwa masih ada orang yang peduli padanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Leman mulai membantu Nenek Yati di lapaknya. Ia belajar mengikat kangkung dengan rapi, membersihkan daun-daun yang kotor, dan bahkan melayani pembeli. Meski kecil, ia bekerja dengan semangat, merasa bahwa ia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berarti. Namun, keberadaan Leman di lapak Nenek Yati tidak selalu disambut baik. Warga pasar sering melontarkan komentar sinis. "Yati, kau terlalu baik pada anak itu," kata seorang pedagang buah dengan nada tajam. "Dia hanya akan membawa sial. Lihat saja, nanti kau akan kehilangan pembeli." Nenek Yati hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau aku kehilangan pembeli hanya karena membantu seorang anak kecil, maka mungkin aku memang tidak membutuhkan mereka." Jawaban itu membuat pedagang itu terdiam, tetapi ejekan tidak berhenti di situ. Bahkan ada yang sengaja merusak lapak Nenek Yati, menjatuhkan ikatan kangkungnya ke tanah. Leman, yang melihat kejadian itu, merasa marah, tetapi ia tahu bahwa Nenek Yati tidak ingin ia membuat masalah. "Biarkan saja, Le," kata Nenek Yati sambil memungut kembali kangkungnya. Orang-orang yang tidak punya belas kasihan biasanya menyimpan banyak luka di hatinya. Kita tidak perlu menambah luka itu. Leman tidak bisa memahami bagaimana Nenek Yati bisa begitu sabar. Wanita tua itu menghadapi dunia yang keras dengan kelembutan yang luar biasa. Dan disitulah Leman belajar tentang kekuatan yang sejati, kekuatan untuk tetap baik hati meski dunia tidak memberimu alasan untuk itu. Namun, suatu hari, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Saat mereka berdua sedang membereskan lapak setelah pasar mulai sepi, seorang lelaki asing datang mendekat. Penampilannya berbeda dari warga desa, pakaiannya rapi, wajahnya bersih, dan matanya tajam memandang ke arah Leman. Anak ini,
katanya kepada Nenek Yati sambil menunjuk Leman. Dari mana dia berasal? Nenek Yati tertegun. Ia tidak pernah tahu asal-usul Leman, dan ia tidak pernah menanyakannya karena ia merasa itu bukan hal yang penting. Dia hanya anak yang butuh tempat tinggal, jawabnya hati-hati. Lelaki itu mengangguk pelan, tetapi wajahnya tampak penuh pemikiran. Aku mencari seseorang, katanya akhirnya. Seorang anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Anak itu punya tanda lahir di pundaknya. Mendengar itu, Leman terdiam. Ia memang memiliki tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit di pundaknya, tetapi ia tidak pernah menganggapnya istimewa. Dengan ragu, ia menarik lengan bajunya sedikit, menunjukkan tanda itu. Wajah lelaki itu berubah. Mata yang tadi tajam kini dipenuhi keterkejutan. Itu dia, gumamnya. Itu anaknya. Nenek Yati dan Leman saling memandang, bingung sekaligus cemas. Anaknya siapa? Tanya Nenek Yati. Lelaki itu tidak menjawab langsung. Ia mengeluarkan sebuah foto tua dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nenek Yati. Di foto itu, terlihat seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi dengan tanda lahir yang sama di pundaknya. Dia anak dari seorang wanita bernama Siti, katanya dengan suara berat. Dan aku adalah pamannya. Leman tertegun. Nama itu, Siti, terasa asing tetapi juga seolah-olah menyimpan sesuatu yang dalam di benaknya. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Bahagia karena akhirnya ada yang mencari dirinya, atau takut karena kehidupannya yang sederhana bersama Nenek Yati mungkin akan berubah selamanya. Di saat yang sama, Nenek Yati merasakan ketakutan lain. Meski ia tahu bahwa Leman bukanlah anak kandungnya, ia telah menganggapnya seperti cucu sendiri. Bagaimana jika lelaki ini membawa Leman pergi? Bagaimana jika ia kehilangan satu-satunya alasan yang membuatnya merasa hidup? Dan disinilah konflik baru dimulai. Hubungan Leman dan Nenek Yati diuji oleh kedatangan lelaki asing ini, yang membawa kabar tentang masa lalu Leman yang selama ini terpendam. Hari-hari yang dilalui Leman bersama Nenek Yati terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebahagiaan, meski sederhana. Setiap pagi, mereka berangkat bersama menuju pasar. Leman memikul ikatan kangkung yang lebih besar dari tubuhnya, sementara Nenek Yati berjalan perlahan di sampingnya dengan tongkat kayu sebagai penopang. Mereka biasanya tiba di pasar sebelum matahari sepenuhnya terbit, saat embun masih menyelimuti daun-daun kangkung yang segar. Leman akan membantu menggelar tikar kecil tempat mereka menata dagangan. Ia bekerja dengan cekatan, memastikan setiap ikat kangkung terlihat rapi dan menarik. Nenek Yati seringkali tersenyum melihat kesungguhan Leman. Kalau kau terus rajin seperti ini, nanti kau bisa jadi pedagang sukses, loh, ujar Nenek Yati dengan nada bercanda. Leman tertawa kecil. Kalau aku jadi pedagang sukses, aku akan beli lapak besar untuk nenek, supaya nenek tidak perlu lagi berjalan jauh ke pasar. Percakapan seperti itu, meski sederhana, membuat hari-hari mereka terasa lebih ringan. Namun, kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar bebas dari gangguan. Para pedagang lain masih sering memandang mereka dengan sinis. Beberapa bahkan terang-terangan mengusir Leman ketika ia mencoba menawarkan kangkung kepada pembeli. Pergi sana, anak jalanan! Teriak seorang pedagang cabai suatu pagi. Kau hanya membuat pelanggan takut. Leman terdiam, menundukkan kepala. Tetapi sebelum ia bisa melangkah pergi, Nenek Yati mendekat dengan wajah tegas. Dia tidak mengganggu siapapun, kata Nenek Yati dengan suara yang lebih kuat dari biasanya. Dan kalau kau merasa pelanggan takut hanya karena seorang anak kecil, mungkin masalahnya bukan pada anak ini, tapi pada dirimu sendiri. Pedagang itu terdiam, tidak menyangka wanita tua seperti Nenek Yati bisa berbicara seberani itu. Sementara itu, Leman merasa hangat di dadanya. Meski kecil, ia merasa bahwa Nenek Yati selalu melindunginya. Di sela-sela hiruk-pikuk pasar, Leman mulai memahami arti kebahagiaan. Itu bukan tentang memiliki banyak uang atau hidup mewah, tetapi tentang merasa dihargai dan diterima, meski oleh satu orang saja. Setiap senyuman yang diberikan Nenek Yati, setiap kali ia mengelus kepala Leman dengan penuh kasih, semuanya adalah pengingat bahwa hidupnya tidak sepenuhnya gelap. Ketika dagangan mereka laku, Leman akan membantu menghitung uang yang mereka dapatkan. Meski jumlahnya seringkali sedikit, mereka selalu berbagi kegembiraan kecil. Hari ini kita beli bubur ayam, ya, kata Nenek Yati suatu hari setelah mereka menutup lapak. Leman tersenyum lebar. Benar, Nek? Bubur ayam yang pakai telur, kan? Nenek Yati tertawa. Iya, tapi jangan lupa, kita harus sisihkan untuk besok. Jangan boros. Mereka duduk di pinggir jalan, menikmati semangkuk bubur ayam yang dibeli dari pedagang keliling. Bagi orang lain,
Mungkin itu hanya makanan biasa, tetapi bagi Leman, itu adalah perayaan kecil atas kerja keras mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Leman tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka hidup dari hari ke hari. Ia tahu Nenek Yati semakin tua, dan tubuhnya semakin lemah. Suatu malam, ketika mereka kembali ke gubuk kecil di tepi desa, Leman melihat Nenek Yati batuk-batuk keras. Nenek tidak apa-apa?" tanya Leman khawatir. Nenek Yati mengangguk sambil tersenyum. "Ah, hanya batuk biasa, Le. Jangan khawatir." Tetapi Leman tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai bekerja lebih keras di pasar, mencoba menjual lebih banyak kangkung agar mereka bisa membeli obat untuk Nenek Yati. Ia bahkan berani masuk lebih dalam ketumpukan sampah untuk mencari barang yang mungkin bisa dijual kembali. Meski begitu, Leman tetap menjaga senyumnya di hadapan Nenek Yati. Ia tidak ingin wanita tua itu khawatir. Bagi Leman, melihat Nenek Yati tersenyum adalah motivasi terbesar untuk terus bertahan. Namun, suatu malam, saat mereka berbincang di depan api kecil di gubuk mereka, Nenek Yati berkata sesuatu yang membuat hati Leman tersentak. "Lah, kalau suatu hari Nenek tidak ada, kau harus janji untuk tetap kuat." "Ya," katanya pelan, sambil menatap api yang berkeredap. Leman langsung menoleh. "Apa maksud Nenek? Nenek akan selalu ada, kan?" Nenek Yati tersenyum, tetapi senyumnya terasa berat. "Semua orang punya waktunya, Nak. Tapi kau masih punya masa depan yang panjang. Kau harus janji pada Nenek, kau tidak akan menyerah apapun yang terjadi." Leman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap tanah, berusaha menahan air matanya. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan kecil yang ia rasakan bersama Nenek Yati adalah sesuatu yang harus ia pertahankan, bahkan jika suatu saat keadaan menjadi lebih sulit, kesehatan Nenek Yati yang memburuk menjadi pukulan berat bagi Leman. Wanita tua yang selama ini menjadi sumber harapannya kini hanya terbaring lemah di sudut gubuk kecil mereka. Tubuhnya yang dulu sudah kurus kini semakin menyusut, dan batuknya sering terdengar sepanjang malam, membuat Leman sulit untuk tidur. "Nek, aku harus memanggil tabib," ujar Leman suatu pagi, suaranya penuh kekhawatiran. Namun, Nenek Yati hanya menggeleng lemah sambil tersenyum kecil. "Tabib itu mahal, Le. Kita tidak punya uang untuk itu. Nenek hanya butuh istirahat. Nenek akan baik-baik saja." Tetapi Leman tahu itu tidak benar. Wajah Nenek Yati yang pucat, tubuhnya yang gemetar saat ia mencoba duduk, dan suara batuk yang semakin parah adalah tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Ia mencoba mencari uang lebih banyak di pasar, menjual kangkung sendiri tanpa kehadiran Nenek Yati. Namun, tanpa wanita tua itu, dagangannya semakin sulit laku. "Apa kau pikir orang-orang akan membeli dari anak jalanan seperti kau?" sindir salah satu pedagang pasar saat Leman mencoba menawarkan dagangannya. Leman tidak menjawab. Ia menahan air mata, mengingat pesan Nenek Yati untuk tidak menyerah. Ia terus mencoba, memanggil-manggil pembeli yang lewat, meski kebanyakan mengabaikannya. Ketika hari itu berakhir, uang yang ia dapatkan tidak cukup untuk membeli obat. Leman hanya mampu membeli bubur dan sedikit sayur untuk mereka makan. Ia pulang ke gubuk dengan hati berat, berharap makanan itu bisa sedikit membantu kesehatan Nenek Yati. "Nek, aku punya bubur untuk Nenek," katanya dengan senyum kecil, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Nenek Yati tersenyum lemah dan mencoba duduk. "Kau terlalu baik, Le. Tapi kau juga harus makan. Jangan hanya memikirkan Nenek." Leman mengangguk, tetapi ia memutuskan untuk membiarkan Nenek Yati makan lebih banyak. Ia tahu tubuh Nenek membutuhkan kekuatan lebih dari dirinya. Malam itu, setelah memastikan Nenek Yati nyaman, Leman keluar dari gubuk dan duduk di bawah langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, tetapi hatinya terasa gelap. Ia merasa tidak berdaya, tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelamatkan satu-satunya orang yang peduli padanya. "Kalau saja aku punya uang lebih," gumamnya pelan, sambil menggenggam segenggam tanah. "Kalau saja aku bisa melakukan sesuatu." Hari-hari berikutnya, Leman mencoba segala cara untuk mendapatkan uang. Ia mulai bekerja sebagai kuli angkut di pasar, mengangkat barang-barang berat untuk para pedagang dengan imbalan sekadar beberapa koin. Ia juga mencari barang-barang bekas di tumpukan sampah yang bisa dijual kembali. Meski tubuhnya lelah dan tangannya penuh luka, ia tidak peduli. Yang penting, ia bisa mendapatkan uang untuk membeli obat bagi Nenek Yati. Namun, usaha itu belum cukup. Obat yang ia butuhkan terlalu mahal, dan kondisi Nenek Yati semakin memburuk. Suatu malam, Leman kembali menemukan Nenek Yati batuk darah. Wajah wanita tua itu semakin pucat, tetapi ia tetap mencoba tersenyum. "Loh, Nenek bangga padamu,"
katanya dengan suara serak. Kau anak yang kuat. Kau telah melakukan lebih dari cukup. Tapi nenek tidak boleh pergi, seru Leman, air matanya mengalir deras. Nenek adalah keluargaku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kalau nenek pergi. Nenek Yati mengulurkan tangannya yang lemah, mengusap kepala Leman dengan penuh kasih. Kau tidak pernah sendiri, Le. Hati nenek selalu bersamamu, dimanapun kau berada. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Kata-kata itu terasa seperti tusukan di hati Leman. Ia tahu bahwa nenek Yati sudah pasrah dengan keadaannya, tetapi ia tidak bisa menerima itu. Ia merasa gagal, merasa tidak cukup kuat untuk melindungi orang yang paling ia cintai. Pada malam yang sama, Leman membuat keputusan besar. Ia mendengar bahwa ada seorang tabib terkenal di desa sebelah yang mungkin bisa membantu. Tabib itu memang mahal, tetapi Leman tidak peduli. Ia akan melakukan apa saja untuk membawa tabib itu ke gubuk mereka. Dengan tekad bulat, Leman meninggalkan gubuk saat fajar. Ia berjalan kaki menuju desa sebelah, melewati hutan kecil dengan hanya membawa sedikit uang dan sebungkus nasi yang ia simpan. Perjalanannya penuh rintangan, tetapi ia tidak berhenti. Setiap langkah adalah untuk nenek Yati, setiap langkah adalah harapan untuk menyelamatkan wanita yang telah menjadi segalanya baginya. Namun, ketika Leman akhirnya tiba di desa sebelah, ia dihadapkan pada tantangan baru. Tabib yang ia cari adalah orang yang sangat sibuk, dan antriannya penuh dengan pasien dari berbagai desa. Leman mencoba berbicara dengan salah satu asistennya, tetapi ia hanya dijawab dengan dingin. Tabib tidak bisa menemui semua orang, kata asisten itu. Kecuali kau punya cukup uang, kau harus menunggu giliran. Leman merasa putus asa. Ia tahu uang yang ia miliki tidak akan cukup untuk membayar tabib itu, tetapi ia tidak mau menyerah. Dengan suara gemetar, ia memohon, tolonglah, nenekku sedang sekarat. Aku akan melakukan apa saja. Tolong selamatkan dia. Asisten itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian berkata, tabib mungkin bersedia jika kau bisa membuktikan kesungguhanmu. Ada sebuah ladang milik tabib di pinggir desa. Jika kau bersedia bekerja di sana tanpa bayaran selama beberapa hari, mungkin aku bisa membujuknya untuk datang. Tanpa berpikir panjang, Leman menyetujui tawaran itu. Ia bekerja tanpa henti di ladang, mencabut gulma, menggali tanah, dan menanam tanaman obat. Tangannya yang kecil penuh luka, tetapi ia tidak peduli. Setiap tetes keringat adalah pengorbanan untuk menyelamatkan nenek Yati. Setelah 3 hari bekerja keras, tabib itu akhirnya setuju untuk menemui Leman. Dengan penuh harapan, Leman membawa tabib itu kembali ke desanya. Namun, di tengah perjalanan, hujan lebat turun, membuat perjalanan mereka semakin sulit. Leman merasa waktu terus berjalan, dan ia takut tiba di gubuk mereka terlambat. Ketika akhirnya mereka sampai, Leman berlari masuk ke gubuk dengan napas tersengal-sengal. Tetapi pemandangan yang ia lihat membuatnya terhenti. Nenek Yati terbaring diam, dengan senyum kecil di wajahnya, seolah ia telah pergi dengan damai. Leman jatuh berlutut di samping tubuh nenek Yati, menggenggam tangannya yang dingin. Air matanya mengalir deras, dan rasa bersalah menyelimuti hatinya. Maaf, Nek. Aku terlambat. Tabib itu, yang melihat kejadian itu, hanya bisa menundukkan kepala. Kau telah melakukan segalanya, Nak, katanya pelan. Kadang, takdir tidak bisa diubah. Kehilangan nenek Yati meninggalkan lubang besar di hati Leman. Namun, di tengah kesedihannya, ia teringat kata-kata terakhir wanita tua itu, hati nenek selalu bersamamu. Dengan berat hati, Leman memutuskan untuk melanjutkan hidup, membawa cinta dan kenangan nenek Yati sebagai sumber kekuatannya. Kehilangan nenek Yati membuat dunia Leman seolah runtuh. Gubuk kecil tempat mereka tinggal kini terasa dingin dan sunyi. Setiap sudutnya mengingatkan Leman pada wanita tua itu, dari tikar lusuh di mana nenek Yati biasa duduk hingga panci kecil yang mereka gunakan untuk memasak bubur bersama. Di hari pemakaman, Leman berdiri di tepi lubang kubur, menatap tanah yang sebentar lagi akan menutupi sosok yang ia anggap sebagai ibu. Tidak banyak orang yang datang, hanya beberapa tetangga yang bahkan tidak begitu mengenal nenek Yati. Beberapa di antara mereka hanya datang karena rasa penasaran, bukan karena benar-benar peduli. Leman menggenggam erat kain lusuh yang dulu digunakan nenek Yati untuk menutupi bahunya saat dingin. Air matanya terus mengalir, dan ia merasa hampa, seolah-olah bagian terpenting dari dirinya telah dicabut paksa. Nenek, aku janji tidak akan menyerah, bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh angin. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana tanpa nenek. Setelah pemakaman selesai, Leman kembali ke gubuk kecil mereka. Ia duduk di sudut,
menatap kosong ke arah api kecil yang berkeredap di tungku. Tidak ada lagi suara lembut Nenek Yati yang memanggilnya, tidak ada lagi tangan yang mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Hari-hari berlalu dengan lambat. Leman mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi semuanya terasa berat. Ia kembali ke pasar untuk menjual kangkung, tetapi tanpa Nenek Yati, para pedagang semakin sering mengusirnya. "Anak ini lagi. Kau hanya membuat pasar ini kotor," seru salah satu pedagang, mendorong Leman hingga terjatuh. Kangkung yang ia bawa berserakan di tanah, dan para pembeli hanya menatap tanpa mencoba membantu. Leman memunguti kangkung itu satu persatu sambil menahan air mata. Ia tahu bahwa hidupnya kini sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri, tetapi beban itu terasa terlalu besar untuk ia tanggung seorang diri. Meski begitu, Leman tidak menyerah. Setiap malam, ia duduk di gubuk kecil mereka, berbicara kepada foto kecil Nenek Yati yang ia temukan di bawah bantal wanita tua itu. "Nenek, aku harap Nenek melihatku dari atas sana." "Aku mencoba, Nek, meskipun sulit," katanya sambil menggenggam kain lusuh yang menjadi satu-satunya kenangan fisik dari Nenek Yati. Suatu malam, dalam keheningan, Leman menemukan sebuah kotak kecil di bawah ranjang Nenek Yati. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya ia menemukan beberapa koin tembaga, secari kertas lusuh, dan sebuah kalung kecil yang terbuat dari batu hijau. Leman membaca tulisan di kertas itu dengan penuh perhatian. "Leman, jika kau menemukan ini, itu artinya Nenek sudah tidak ada. Kalung ini adalah milik Nenek sejak muda, dan sekarang, ini milikmu. Gunakan ini sebagai pengingat bahwa kau adalah anak yang kuat. Dunia ini kejam, Le, tapi kau harus percaya bahwa kau bisa menghadapinya. Jangan pernah menyerah, karena Nenek akan selalu bersamamu dalam hati." Air mata Leman mengalir deras. Ia menggenggam kalung itu erat-erat dan menggantungnya di lehernya. Kata-kata Nenek Yati menguatkan tekadnya, meskipun rasa sakit kehilangan itu masih menghantui. Esok harinya, Leman kembali ke pasar dengan semangat baru. Ia membawa kangkung yang ia susun rapi di keranjang, mencoba menarik pembeli dengan senyuman kecil yang ia paksa muncul di wajahnya. Beberapa orang masih mencemoohnya, tetapi ada satu atau dua pembeli yang mulai melirik dagangannya. "Anak ini rajin juga," kata seorang ibu yang akhirnya membeli 2 ikat kangkung darinya. Ucapan sederhana itu memberikan Leman harapan kecil. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, meskipun perlahan, ia bisa membangun kehidupannya sendiri. Namun, kehidupan tidak berhenti memberikan cobaan. Suatu malam, badai besar melanda desa. Angin kencang dan hujan deras membuat gubuk kecil Leman roboh. Ia hanya bisa berlindung di bawah reruntuhan, menggigil kedinginan sambil memeluk kain lusuh Nenek Yati. "Kenapa hidup ini begitu sulit, Nek?" bisiknya pelan di tengah suara hujan. "Aku sudah berusaha, tapi semuanya terasa semakin berat." Ketika pagi tiba, Leman menatap reruntuhan gubuknya dengan mata kosong. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di sana lagi. Dengan berat hati, ia mengemas barang-barangnya yang tersisa, termasuk kalung hijau pemberian Nenek Yati, dan memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Leman berjalan tanpa tujuan, hanya berbekal keberanian dan tekad yang ditanamkan Nenek Yati padanya. Di sepanjang perjalanan, ia terus mengingat kata-kata wanita tua itu, "Jangan pernah menyerah, karena kau lebih kuat dari yang kau kira." Meski rasa kehilangan masih membayangi setiap langkahnya, Leman tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia percaya, suatu hari nanti, ia akan menemukan tempat di dunia ini di mana ia bisa hidup dengan tenang, membawa semangat dan cinta Nenek Yati bersamanya. Hari itu, di bawah langit yang perlahan cerah setelah badai, Leman memulai perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan makna hidup, dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa meskipun ia hanya seorang anak yatim piatu tanpa siapa-siapa, ia mampu bertahan dan bangkit dari segala keterpurukan. Ketika Leman membuka matanya, ia mendapati dirinya berbaring di atas tanah lembab. Suara gemericik air sungai terdengar jelas di dekatnya, sementara cahaya matahari yang menerobos celah-celah dedaunan menciptakan bayangan yang bergerak di atas wajahnya. Ia menggigil, tidak hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang menghantui. Hutan itu terasa begitu asing. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutupi langit seperti kanopi raksasa. Semak-semak lebat mengelilinginya, menyembunyikan dunia luar dari pandangan. Leman mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Perutnya kembali meronta, mengingatkan bahwa ia belum makan sejak pagi. "Di mana aku?" gumamnya pelan, suaranya serak. Namun, tidak ada jawaban selain suara burung dan desiran angin yang menyapu dedaunan. Leman menggenggam perutnya yang kosong dan memaksa dirinya berdiri.
Ia tahu, jika ia tetap di sana tanpa melakukan apa-apa, ia mungkin tidak akan selamat. Dengan langkah terseok-seok, ia mengikuti aliran sungai, berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa memberinya makanan atau perlindungan. Setiap langkah terasa berat, tetapi tekadnya untuk bertahan hidup mendorongnya untuk terus maju. Saat berjalan, Leman melihat buah-buah liar yang tergantung di dahan pohon. Ia tidak tahu apakah buah itu aman untuk dimakan, tetapi rasa lapar mengalahkan logikanya. Ia memetik beberapa buah dan memakannya dengan tergesa-gesa, meski rasanya asam dan getir. Namun, saat matahari mulai tenggelam, kegelapan hutan menyelimuti segalanya. Suara-suara hewan malam mulai terdengar, membuat Leman merapatkan tubuhnya ke sebuah batu besar di tepi sungai. Ia merasa kecil dan tak berdaya di tengah hutan yang terasa seperti monster hidup. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia memejamkan mata, berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun, langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya ia melihat sesosok bayangan besar di hadapannya. "Loh, siapa kau, nak?" Leman membuka matanya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan tubuh kekar dan rambut yang mulai memutih. Pria itu membawa tombak di tangannya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ancaman. Sebaliknya, ada rasa ingin tahu dan sedikit kekhawatiran di matanya. Aku, Leman tidak tahu harus berkata apa. Ia terlalu lelah dan takut. Pria itu berjongkok, memperhatikan Leman dengan seksama. "Kau dari desa, ya? Kenapa bisa sampai di sini?" Leman akhirnya memberanikan diri bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia dikejar oleh para pedagang, bagaimana ia berlari tanpa arah, hingga akhirnya pingsan di tepi sungai. Pria itu mendengarkan dengan sabar, mengangguk-angguk seolah memahami setiap kata yang keluar dari mulut Leman. "Namaku Pak Sabri," kata pria itu akhirnya. "Aku tinggal di pondok di tengah hutan ini. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa ikut denganku. Hutan ini bukan tempat untuk anak kecil sepertimu sendirian." Leman ragu sejenak. Ia tidak mengenal pria ini, dan ia telah belajar bahwa tidak semua orang baik seperti Nenek Yati. Tetapi, perutnya yang lapar dan tubuhnya yang lemah membuatnya tidak punya pilihan lain. Dengan anggukan kecil, ia mengikuti pria itu menuju pondoknya. Pondok Pak Sabri terletak di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu dan beratapkan daun kelapa. Di depan pondok, ada ladang kecil yang ditanami berbagai tanaman seperti singkong, jagung, dan sayur mayur. "Ini rumahku," kata Pak Sabri sambil membuka pintu pondok. Kecil, tapi cukup nyaman. Leman melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada dapur kecil di sudut ruangan. Aroma sup yang hangat memenuhi udara, membuat perutnya berkeroncong lagi. Pak Sabri tertawa kecil. "Kau lapar, ya? Tunggu sebentar, aku ambilkan makanan untukmu." Leman duduk di lantai kayu, memperhatikan pria itu dengan hati-hati. Dalam beberapa menit, semangkuk sup hangat dan sepotong roti kasar diletakkan di depannya. Ia langsung melahap makanan itu tanpa berpikir, lupa sejenak tentang sopan santun. Pak Sabri hanya tersenyum, membiarkannya makan dengan lahap. "Makan saja sebanyak yang kau mau. Kau butuh tenaga." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan Nenek Yati, Leman merasa sedikit tenang. Ia tidur di atas tikar di sudut pondok, mendengar suara jangkrik yang mengiringi malam. Namun, meskipun tubuhnya beristirahat, pikirannya terus bergolak. Ia tahu bahwa pelarian ini bukanlah akhir dari masalahnya. Suatu saat, ia harus kembali ke dunia luar, menghadapi kehidupan yang keras tanpa perlindungan Nenek Yati. Tetapi untuk sekarang, ia memutuskan untuk bertahan di hutan ini bersama Pak Sabri, setidaknya hingga ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Leman terbangun dengan tubuh yang menggigil. Ia tidak ingat apa yang terjadi setelah dirinya pingsan, tetapi yang ia tahu, ia kini berada di sebuah gua gelap yang hanya diterangi cahaya remang dari bulan yang menyusup melalui celah-celah di atas. Suara napas berat dan langkah pelan terdengar di sekitarnya. Ia menoleh dengan perlahan, dan matanya membulat lebar. Di depannya, serigala besar dengan bulu abu-abu lebat duduk diam, menatapnya dengan mata kuning yang berkilat di kegelapan. Serigala itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Sebaliknya, ia menundukkan kepala perlahan, seolah mencoba menenangkan anak kecil yang ketakutan di hadapannya. Di belakang sang alfa, Leman melihat serigala-serigala lain. Mereka berdiri berjaga, seolah melindungi gua itu dari ancaman luar. Beberapa serigala yang lebih kecil berbaring di sudut, tampak tenang tetapi tetap waspada. Leman menahan napas, tidak berani bergerak. "Apa-apa yang kalian inginkan dariku?"
Tanyanya dengan suara bergetar. Serigala abu-abu itu mendekat perlahan. Leman mundur sedikit, tetapi tidak ada agresi dari hewan itu. Sang alfa hanya menundukkan kepala dan menggesekkan hidungnya ke tangan Leman, seolah mencoba menyampaikan pesan, "Kau aman di sini." Leman bingung. Serigala-serigala ini seharusnya memburunya, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, sang alfa berdiri, berbalik, dan melolong pelan. Seekor serigala lain datang membawa sesuatu di mulutnya, sepotong daging mentah yang tampak masih segar. Leman menatap daging itu dengan mata penuh keraguan. Ia sangat lapar, tetapi bagaimana mungkin ia memakan sesuatu yang diberikan oleh hewan buas? Namun, rasa lapar yang tak tertahankan akhirnya memaksa Leman menerima pemberian itu. Ia mencoba menggigit daging tersebut, tetapi terlalu keras untuk dikunyah. Sang alfa tampaknya menyadari kesulitan Leman. Ia mengambil daging itu kembali, membawanya ke sudut gua, dan mulai merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dengan gigi tajamnya. Setelah itu, ia mendorong potongan daging tersebut kembali ke arah Leman. "Terima kasih," bisik Leman, meskipun ia tahu serigala itu tidak akan mengerti. Malam itu, Leman menghabiskan waktu bersama kawanan serigala. Mereka tidak mengusiknya, hanya berjaga di sekelilingnya seperti sebuah keluarga yang melindungi anggotanya. Sang alfa bahkan berbaring di dekat Leman, memberikan kehangatan dari tubuhnya yang besar dan kuat. Hari-hari berlalu, dan Leman mulai memahami pola hidup kawanan serigala itu. Mereka memburu mangsa bersama, tetapi selalu memastikan bahwa ia mendapatkan bagian makanan. Sang alfa, yang kini ia panggil Abu, karena warna bulunya, selalu berada di dekatnya, seolah menganggapnya sebagai bagian dari kawanannya. Leman belajar banyak dari mereka. Ia belajar bagaimana membaca isyarat tubuh serigala, bagaimana mereka bekerja sama untuk bertahan hidup, dan bagaimana mereka saling melindungi. Di antara mereka, ia merasa diterima, sesuatu yang jarang ia rasakan di dunia manusia. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu tenang. Suatu malam, kawanan serigala bertemu dengan ancaman besar, sekelompok pemburu yang memasuki hutan dengan senjata. Leman terbangun oleh suara tembakan yang menggema di kejauhan. Abu segera melolong keras, membangunkan seluruh kawanan. Mereka segera bergerak, membawa Leman ke tempat yang lebih aman di dalam hutan. "Abu, apa yang terjadi?" tanya Leman, meskipun ia tahu tidak akan mendapatkan jawaban. Abu hanya mendorong Leman dengan hidungnya, memaksanya untuk bergerak lebih cepat. Namun, di tengah pelarian mereka, salah satu serigala muda tertinggal. Leman melihatnya terjebak di antara akar pohon besar, berjuang untuk melepaskan diri. "Abu, kita harus membantunya," seru Leman. Abu tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Bersama-sama, mereka kembali ke arah serigala muda itu. Leman berusaha menarik akar yang menjebak kaki serigala tersebut, sementara Abu berjaga di dekatnya. Tepat saat Leman berhasil melepaskan serigala muda itu, suara langkah kaki para pemburu semakin mendekat. Abu melolong keras, memberi isyarat kepada kawanannya untuk pergi. Namun, ia sendiri tetap tinggal, berdiri tegak di antara Leman dan para pemburu. "Abu, jangan!" Leman memohon, tetapi serigala itu tidak bergerak. Saat para pemburu muncul, Abu mengeluarkan geraman rendah, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Salah satu pemburu mengangkat senapannya, tetapi sebelum ia sempat menembak, Abu melompat ke arah mereka, memberi waktu bagi Leman dan serigala muda itu untuk melarikan diri. Leman berlari secepat yang ia bisa, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin meninggalkan Abu, tetapi ia tahu bahwa serigala itu mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Ketika akhirnya ia merasa aman, Leman berhenti di tepi sungai. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar karena kelelahan dan kesedihan. "Abu," bisiknya, memandang ke arah hutan yang kini tampak gelap dan sunyi. Meski kehilangan Abu terasa sangat menyakitkan, Leman tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Ia menggenggam kalung hijau pemberian Nenek Yati dan berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan, untuk Nenek, untuk Abu, dan untuk semua yang telah mengorbankan diri mereka demi aku." Hari itu, di tepi sungai, Leman memutuskan untuk tidak lagi hanya melarikan diri dari dunia. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu-minggu menjadi bulan. Dalam pelukan alam liar, Leman tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi anak kecil yang lemah dan selalu dirundung rasa takut. Kehidupan bersama kawanan serigala telah membentuknya menjadi seseorang yang tangguh, cekatan, dan penuh keberanian. Kawanan serigala kini benar-benar menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Leman belajar berburu dengan strategi yang cerdas, mengikuti Abu,
serigala betina yang kini menjadi pemimpin kawanan setelah pengorbanan sang alfa. Abu selalu menunjukkan perhatian khusus kepada Leman, seperti seorang ibu kepada anaknya. Mereka berburu di hutan lebat, melompat di atas sungai yang deras, dan berjalan tanpa henti di bawah sinar bulan. Leman mulai memahami bagaimana hutan berbicara kepada mereka. Ia bisa membaca arah angin, mengetahui keberadaan mangsa hanya dari suara dedaunan, dan mengenali tanda-tanda bahaya dari aroma samar di udara. Meski tubuhnya kecil dibandingkan serigala-serigala lain, Leman menunjukkan keberanian yang membuat kawanan bangga. Ketika salah satu serigala muda tersesat di malam gelap, Lemanlah yang mencarinya, menempuh bahaya tanpa rasa gentar. Ketika kawanan menghadapi ancaman dari beruang besar yang memasuki wilayah mereka, Leman membantu mengatur strategi untuk mengusir hewan itu tanpa ada yang terluka. Namun, di balik kehidupan barunya, kenangan akan Nenek Yati dan dunia manusia tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Saat malam tiba dan ia berbaring di sarang kawanan, Leman sering memandangi kalung hijau pemberian Nenek Yati, menggenggamnya erat, dan membisikkan doa. "Nenek, aku harap kau melihatku dari atas sana. Aku baik-baik saja. Aku punya keluarga sekarang, meski mereka bukan manusia. Mereka melindungiku, seperti kau dulu." Hutan menjadi rumah bagi Leman, tetapi ia tahu bahwa dirinya tetap berbeda. Ada kalanya ia merasa rindu pada suara manusia, pada kehidupan di desa, meskipun itu adalah tempat yang penuh luka baginya. Namun, setiap kali ia berpikir untuk kembali, ingatan tentang hinaan, kelaparan, dan kehilangan membuatnya bertahan di sisi kawanannya. Pada suatu pagi yang cerah, Leman duduk di tepi sungai, memandang bayangannya di permukaan air yang tenang. Ia terkejut melihat seberapa banyak dirinya telah berubah. Wajahnya yang dulu kurus kini lebih kuat, penuh bekas luka yang ia dapat dari kehidupan liar. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa takut, tetapi kekuatan dan keteguhan hati. Abu mendekatinya dan menjilat pipinya dengan lembut. Leman tertawa kecil, mengusap kepala serigala itu. "Aku beruntung memiliki kalian," katanya pelan. Hari itu, Leman memutuskan bahwa meskipun ia berasal dari dunia manusia, ia akan menjalani hidupnya sebagai bagian dari keluarga baru ini. Di tengah hutan, ia menemukan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada yang mencemooh atau menghukumnya. Di sini, ia diterima apa adanya. Tahun demi tahun berlalu, Leman tumbuh menjadi sosok yang hampir melegenda di hutan. Para pemburu dan penjelajah yang berani memasuki hutan sering mendengar cerita tentang seorang anak manusia yang hidup bersama serigala, seorang anak hutan yang melindungi wilayah itu seperti roh penjaga. Namun, Leman tidak peduli dengan cerita-cerita itu. Baginya, hidupnya bukan tentang menjadi legenda, tetapi tentang menjaga keluarga yang telah menyelamatkannya. Ia memastikan bahwa kawanan serigalanya selalu aman, dan bahwa hutan yang mereka tinggali tetap menjadi rumah bagi mereka semua. Di suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Leman duduk di puncak bukit bersama Abu. Ia memandang hutan yang terbentang luas di bawahnya, merasakan angin malam yang sejuk. "Nenek Yati, kau benar. Hidup ini memang penuh dengan tantangan," katanya pelan, seolah berbicara pada bintang-bintang. "Tapi aku tidak menyerah. Aku menemukan kebahagiaanku di sini." Abu melolong panjang, dan kawanan lainnya bergabung, menciptakan simfoni malam yang indah. Leman ikut tertawa kecil, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berada di tempat yang ia sebut rumah. Dan di sanalah ia tetap tinggal, menjalani kehidupannya di tengah hutan yang liar namun penuh kehangatan, bersama keluarga baru yang tidak pernah memandangnya dengan hinaan, tetapi dengan rasa hormat dan cinta yang tulus.